Ini mungkin Om tadi bisikin aku, Ci. Hah? Apalagi. Kalau dia berharap untuk 5 game. Wow. Bukan gak itu harapan kita setiap kali ada match up seperti ini? Iya, aku yang seru ya. Yang seru pastinya. So, para Miss One yang belum terlepas sampai dengan saat ini juga. Grok Kadita, kalau mau band yang sama yang masih ada Chow yang bisa di-ban oleh RQ Hoshi untuk satu Hero Locker. Atau mereka bisa ngubah arah bandnya sendiri. Ada Cloud yang bisa di-ban. Cloud? Atau Honey. Gue ke toilet dikit, lari-lari mulu, Cok. Capek juga. Bener. Tolong Cowok dibahas ya? dulu ya, bentar ya, napas bentar. Iya. Cowoknya masih di ban, berarti Valentina tidak akan dilepaskan. Ini berarti ngelepas Eve. Akai, Eve, Pakito, lagi-lagi. Ya, Yif. Kalau mau diambil bisa ada Yif-nya, tapi Matilda juga sudah ada dan bisa diamankan oleh Onyx Esports. Pick yang kedua. Jadi pilihan pertama biasanya Pakito ya. Kalau melihat dari daya gedor tadi yang dimiliki oleh RQ Hoshi. Pakito ya. Oke. Ya, Pakito. Kalau aku sih Akai. Akai sih kalau aku ya. Akai bisa di-flex di mana-mana ya. Iya. Akai. Dan so far so good dari Akai. Akai belum pernah kalah sampai dengan sejauh ini. Tapi ada informasi nggak dari produser tadi? Belum, kita anggap aja Bang belum Dika, pernah kalah. halo, yuk Bang Dika. Boleh yuk datanya yuk Bang Dika yuk. Setahu aku playoff itu belum. Ih, Ya Allah. lucu banget sih Gemoy. Gemoy. Tadi aku ketemu dia di depan, siapa namanya ya? Aduh, Ini aku lupa. namanya Kilik, Bukan. Kingdom Cilik. Lucu Halo. banget. Alah, namanya siapa? Tadi aku udah kenalan, lupa. Nah itu bukan marshmallow ya, tolong jangan Aduh, diemut. jadi pengen. Ini masih kecil udah megang. Sumpah stick gemoy drumnya. banget. Hei, kamu gemoy banget. Makanya Momochan udah waktunya ya. Astaga, Oji. Ya kan punya Momochan Junior. Daripada hanya bisa melihat. Bener. Mau sampai kapan kamu menunggu? Jose, langsung yuk. Bagus. Oke, udah ada Pakito dan juga Cloud kali ini. Di sisi jungler. Oh, bisa di-flex. Pakito ini bisa- jungler, kalau menurut aku. Kebanyakan boots kalau regular season. Itu dia yang tadi saya perdebatkan Oh, dengan regular season Bang ya? Dika. Bang Dika bilang ini 10 ini. Iya, aku Apa ingat. dipegang sama Boots. offlaner, Boots. Dari week 1 aku ingat dia pakai Pakito terus. Dan kalau salah gue kan gak apa-apa, namanya juga orang. Awal-awal kan Ini- Kairi pakai Akai, aku ingat banget ini waktu iya. reguler. Dipegang Kairi kalau sekarang menurut gue. Oh iya. Gak apa-apa, sotoy dulu. Aku tapi Melawan data kita. aku lebih suka boots yang pakai sih kalau aku. Betul. Aku tuh seneng banget kalau lihat Kairi main assassin, tau nggak? Ih sama, Link. Iya. Emang kalau orang-orang ganteng kayak gue gitu main assassin kayak nambah kegantengan. Kairi bukan kamu. Kairi. Kirain gue dengerin Kaiji. 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 Salah Pung ya? Sabar Salah. Ntar deh banget. kalau misalnya gajian gue udah ada yang cair. Beli korek kuping. Gue 8 bulan belum korek kuping. Astaga. Tapi Lilia dan juga Beatrix yang jadi prioritas kedua untuk arah Kiyoshi. Ini menurut aku wise choice karena ngelepas Beatrix ke tangan cewek. Itu juga mimpi Tapi buruk. udah ada Cloud kan. Tapi kalau Cloud, ini nggak tahu ya Cloud apakah jadi prioritas? Karena mereka jarang banget prioritasin gold laner-nya sebelum banning phase kedua. Oke, tapi Pakito Matilda bisa Ini menjadi makanan- kombinasi. Ini makanan Cloud banget sih Lilia Beatrix. Ya, Lilia Beatrix. Iya. Ya, apalagi kalau Black Shisha memang belum siap ya. Beatrix itu udah ibarat, ya udah dia pasrah banget kalau kena dari Blazing Duet. Iya. Rela gak ngerjain skripsi demi nonton RRQ. Gak Ya, mau. tolong dicek WhatsApp-nya ada Pak dosen pembimbing ternyata juga ya. Ada WhatsApp. Oke, dan ternyata lebih ngeblok ke arah Fedrin juga ya. Karena Fedrin kita tahu penuh dengan sisi. Tauntingnya bisa narik lagi. Nih dari Coach Chef. Coba, Coach Chef kan orang Filipin. Ini pakai bahasa Filipin. Setiap tim kuat sekali. Champion lain di season 10. Tapi saya yakin musuh terbesar kami adalah diri sendiri. Oke, Coach Chef agak cukup cempreng ya suaranya ya. Maaf ya. Oke. Apa? Gak berani. Parsha ban, Yves bisa di-ban. Parsha ban. Sebentar ini mereka ban Fredrin. Gak berani ngelepas. Ada Pauvius juga. Pauvius bisa di-ban. Kalau melihat dari tempo kemarin ya. Karena Fredrin kan annoying banget nih buat Pakito. Pauvius juga annoying buat Pakito. Gua lihat nih Fredrin ini akan mengcounter pergerakan dari Pakito. Ya kan? Iya. Bisa jadi nih sesuai data Bang Dika nih, Pakitonya nih di offlaner. Tinggal satu band lagi nih, terakhir aku pengen lihat bandnya kemana. Dari Onyx ya? Iya, agar aku tahu kemungkinan besar ke arah mana nih Pakitonya. Link sih.
Kalau menurut aku ya. Tapi Poveus. Oke, Lancelot. Poveus. Kalau dia ban Poveus, Ini Paquito samping. berarti samping. Lancelot jungler. Oh, bentar. Jungler mereka bakal disimpan yang terakhir. Karena masih ada Ruby. Oke, kalau gitu. Harus disimpan. Bisa. Ada Tarik. Gasien. Kita buka lagi skema ya. Skema. Paquitonya jungler ya. Oke. Bootsnya Benedetta. Boots Benedetto. Main backline. Bisa. Bisa. Atau nggak Boots Masya lagi. Untuk Lilia Beatrix. Paquito tetap di area jungler. Gak ada yang bisa mendung sekarang. Tapi Parsha udah di-ban. Wah. Aku sih. Dunia milik berdua, yang lain ngontrak. Tapi Gashennya di-ban, Mama Shan. Aduh, aku baru mau lihat Gasiennya Kairi. Gashen yang pakai Windtalker itu ya. Kairi bisa main Gashen. Itu kayaknya Wawa deh. Kairi bisa main Gashen. Kemarin. Adu sama andalan gue. Siapa? Kaiwa. Tadi ada Kaiji, sekarang Kaiwa. Aduh, tapi di playoff, Windred Akai masih 100%. Nah, Dari bener total kan? 8 kali di pick. Ini Bang Dika gak percaya sih sama gua. Karena gue salah mulu orang jadi gak dipercaya. Gak, aku percaya kok sama Oji, meskipun yang lain tidak percaya. Ah, dasar wanita. Dasar wanita. Buaya. Tapi Boots bisa main Masya sih. Atau kalau misalnya memang mereka mau. Ambil Yip dulu. Oh, diambil Eve-nya. Oh, masih ditahan nih flexnya. Pinter. aku- Masih ditahan nih. Paquitonya belum tentu di boots. Tahu nggak? Aku mikir, tapi nggak bisa sih. Tapi gak tahu kenapa ini Paquito Kairi. Bener. Swear lah, teker doer. Kalau dia, kalau misalnya RRQ nggak ngambil atau mungkin ngambil jungler assassin, mungkin Paquitonya bisa di Kairi. Ini junglernya kayaknya Akai feeling aku. Ya ini dua yang menentukan dan inilah enaknya jadi second pick. Second Flex pick pick ya. ya. Betul, ada hidden Ada pick. surprise pick-nya ya. Ya, ada juga kan bisa di-flexkan hero-heronya sekarang. Yuzong sih menurut aku enak buat R7. Atau Lapu. Lapu buat tabrak juga ke belakang. Tapi bisa. ada Uranus Iya. ternyata dan Lolita, berarti Akai jungler. Paquito jungler nih. Paquito sih kayaknya nih. Jungler nih Paquitonya nih. Lancelot. Atau Ini ambil D-Rod gak sih, Boots? D-Rod gak sih? Dilema ya langsung. Esme Atau sih, Esmeralda Esme juga sih. masih ada. Iya. D-Rod sih. Esmeralda sih menurut aku, Ji. Esme ya? Iya. Boleh. Nah ini ngambil shieldnya Lolita sama Uranus barengan. Iya boleh, makanya boleh. D-Rod juga boleh. Dia juga Tergantung. boleh. Tergantung Boots maunya apa nih. Kalau nggak Boots ya Kairi atau mau main di jungler. Deng. Lancelot, Link. Dairot. Daerah Mana Bang kedua. Dika? Saya patahkan nih harusnya. Data dong, bener gak? Bener. Mix jungler, Paquito. Paquito masuk, flex. Saya sebentar minjem kekuatan teman saya yang lagi istirahat. Lagi ini ya. Iya, saya pinjem. Jadi pas di Bogor kemarin nganterin ke rumah sakit, pinjem otak bentar. Gitu. Karena kan Tapi- gue kosong. Enggak dong. Oke, dan get well soon for my lovely KB yang ada di Bogor sana bersama dengan bininya Maria Au. So, ini dia. Game ketiga Israel. Oke, tenang. Tenang, mari kita tepuk tangan bersama-sama. Karena laga The Royal Derby masih berlanjut. Game ketiga masih akan membuat 1 poin entah untuk Onyx atau RRQ Hoshi. So, sebelum masuk ke line of down, FPL Playoff mana tepuk tangannya? Yang di Legend dan juga di Epic juga boleh tepuk tangan ya. Terima kasih banyak. So, ini dia tanpa berlama-lama. Go to the lane of down. Let's go. Ini game yang akan membawa kita tentunya nanti di game yang keempat. Dan yang pastinya ini harus diselesaikan terlebih dahulu game ketiganya. Dan Kairi tentunya dengan Paquito jungler. Yang dimana biasanya ini Paquito akan jatuh ke tangan Boots tapi tidak kali ini. Dan kali ini di area bawahnya Bootsnya. Akan coba diharas oleh 2 pemain di mana Seven dan juga Finn. Mengharas ke arah seorang Boots tapi Boots tidak mau terlalu overextend. Dan di area atas pun sama ketika Skylar harus menghadapi 2 pemain dari Onyx yaitu Keyboy dan juga Cewek. Ketika normalnya Romer itu mengcover seorang bot laner, tapi karena tahu catch up dari seorang Uranus ini kalah dengan seorang Dairot. Dairot, dia cover dulu sebentar. Iya. Dan seperti biasa,
Kairi dengan jungler Retribution yang mengerikan. Bahkan kalau bisa dibilang The Max niak aja, itu tetap ditumbangin sama Kairi ya, dengan Retribution ya. Yes, dan jangan lupa juga ini kan ada kombinasi lagi ya, Dairot dengan juga Pakito. Ada armor breaker, physical penetration. Itu damage-nya bakal berkali-kali lipat. Jadi Betul, aku satu setuju. ya. Sama satu lagi Pung, combo menyeramkan. Dairot Matilda. Nah ini. Diserosot-serosot kabur. Diserosot-serosot kabur ya kan. Yang tadinya Dairot gak bisa kabur misal ya, udah kepake Spectre Step-nya bisa ketarik lagi ke belakang. Matilda Airlines ya, Keyboy Airlines nih kayaknya. Keyboy Airlines. Tapi dari Boots, lagi-lagi bakal coba diganggu. Karena mereka tahu R7 ini hidupnya gak bakalan nyaman di awal-awal. Gak bakal bisa nyaman. R7 itu karena targetnya bukan dia. Targetnya R7 itu Sun. Target R7 Sun. Target R7 masuk ke cewek, rontok itu robotnya. Iya makanya. Perintilan itu kabel-kabelnya semua udah langsung rontok semua. Oke, dan turtle pertama yang sudah muncul kali ini. Albert sudah mengambil ancang-ancang. Panda yang akan bertemu dengan kura-kura. Sementara Keyboy sudah memberikan informasi ini. Albertnya udah main sama turtle ya teman-teman. Oke, tapi lihat Kairi bakal dipancing. Pasti merahnya Nomedan Blast with flicker. Tercancel tapi lihat Retribution dan seorang Albert berhasil menutup 1 poin. Tapi lihat Kairi, first blood by Kairi. Diamankan atas seorang Albert. Turtle diamankan tapi tidak mau lebih kali ini dari tim Ararki. Bahkan Onyx dengan Turtle diamankan oleh seorang Albert. Onyx tadi sempat yang memegang poin. Gold ini di tangan dari tim Onyx Esports. Wow. Iya, dan cewek juga di sini masih terkena pressure dari Skylar karena dia adalah Cloud yang berarti bahwa dia memang harus bisa melupur dulu pertama kali di Gold Lane. Tapi untuk tim fight-nya ya, dari awal-awal Arky Hoshi mereka kalau terlalu memaksakan adanya Dairot Pakito. Balik lagi armor breaker dan juga ada physical penetration nantinya. Iya, ini physicalnya bakal damage-nya lebih sakit lagi ya Koyo ya. Jadi butuh item-item defensif tentunya untuk Albert dan juga Finn. Bersama dengan R7 mungkin nantinya. Tapi dari semua hal atau dari semua tim di kiri ini. Oh 3 berbanding 3 kali ini ya. Sama seperti game Sama kedua ya. seperti di game sebelum. Enggak, 4-2 sebelumnya. Sekarang kan 3-2. Sekarang 3 sama. 3 sama. 3-2. Jadi main bola. Oke. Kali ini Onyx Esports. Gak ada yang bisa ngebendung Kairi kalau menurut aku. Siapa? Albert sekalipun gak bisa ngebendung. Dia butuh crowd control. Udah. Bahkan dari R7 mau coba nahan badan dari seorang Kairi. Jangan pernah coba-coba. Burst damage, Hunter Strike Malefic Roar. Waduh, meletus balon hijau bisa yang ada Opung Wawa. Tapi gold lane-nya yang bakal coba untuk sedikit diinvasi oleh Arky Hoshi. Dan kita intip sedikit dari emblem yang sedang terjadi sekarang. Tuh lihat, lihat dua knockout strike. Itu di dalam turret seperempat darah Uranus. Dan langsung platingan yang dilakukan di arah bottom lane atas tim Onyx Esports menguntungkan Kairi dengan cukup banyak. Bahkan Finn bakal dipasang di arah mid lane. Reward dari mulai setelah dikeluarkan. Mencoba diselamatkan oleh seorang Clay. Dan Finn still survive untuk di menit yang keempat. Belum ada Ice Cream One, belum ada Genius One, belum ada Glowing One, atau belum ada Defense Blood. Tapi udah mulai berasa ya karena emblemnya lebih ke arah penetration juga. Ya. Dari magicnya sendiri. Dan Sans kali ini sudah nggak punya reward manipulation selama beberapa detik ke depan. Iya, bener banget. Aduh, ini dia. Play. Di mana Kairi bakal coba masuk dalam. Dan ini akan terjadi pertukaran kembali. Karena Kairi tadi pertukaran dengan tidak bisa dapetin objektif. Tapi dengan 1 buah point kill. Dan bahkan Retribution. Diamankan Albert. Kairi terjepit. Nomenon Blast. Berhasil menutup Kairi. Bukan Keyboy main utamanya. Skylar standing up. 2 Sky. Ini dia. Skylar langsung menutup dengan tembakan beredet dari Nibirunya. Itu untung Skylar-nya datang. Tapi kali ini cewek, bakal coba untuk langsung blessing duet. Clay masih bisa mundur dengan 1 buah flickernya. Dan Boots kali ini mencoba untuk menahan, memberikan poke damage ke arah seorang Finn. Dan Finn masih punya Guardian Bulwark. Tapi kita tahu seberapa sakitnya Boots ini. Di 1v1 sama R7 di area turtle. Itu udah gak bisa tertahankan lagi kok damage-nya. Awa ngantuk. Siapa? Awa lepas banget Awa. Wes nguap. Ya. Ciluk. Nah. Kenapa sih Ji? Aduh. Oh Fior, Bang Fior. Semangat banget Bang Fior. Bang Fior kan pakai Bang baterai Bang Fior. Bang Fior. Nggak ada kendornya. Lucu banget sih. Tapi kali ini kita bakal langsung lihat lagi di arah bottom lane. Bang Fior Masih gemoy. ada sedikit perebutan offlaner. Ini Iya. secara gak langsung offlaner dari tim Ararki Hoshi ini bisa dimakanin sih sama Onyx Esports. Kalau aku ya. Iya. Karena ini instan
damage banget dari tim Onyx Esports. Dan itu terbukti dengan boost 2 point kill, bahkan R7 satu Itu tertakedown. bocor banget Ji tadi tuh. Bocor, nggak ada yang bisa gimana lagi? lawan. Armor breaker, Abyssal Strike. Habis some strike di Spectre Step dikejar. Nih, lihat nih, dikasih pulang. lihat, das, Nah. hilang, instant point Itu kill. dia, Pasti, itu dia. aku udah bilang celahnya di offlaner Bung, langsung instant point kill. Oh ya, armor breaker, jab. Dah. Ada apa dengan omongan Oji hari ini ya? Saya minjem KB. Nyanyi KB. Iya. 1 detik langsung kejadian Ji. Ya. Nah, karena itu terlihat dari skemanya sih Momo. Iya udah 0-3 bahkan, 0-2 sorry sekarang. Dan sekarang kita lihat reward manipulation Dibuka. dari Finn. Akan Oh, ada Albert seorang datang. Albert datang dari samping. Satu buah reward manipulation ternyata tertutup. Tapi di sisi sebaliknya. Dengan Rena Rapati dan bahkan Albert kita bisa bilang menyelamatkan Arakiosi dari kehilangan 2-3 playernya. Dan ini dia diskon yang sangat tepat didapatkan Onyx Esports hingga 90%. Dan buat kalian diskon untuk Red dengan 90% scan langsung di bawah. Iya bisa menyelamatkan hidup kalian terutama lagi di akhir-akhir bulan ya teman-teman ya. Diskon 90% lumayan. Dan Albert datang dengan 1 buah heavy spin yang timingnya pas banget. Karena kalau misalnya nggak datang itu Albert nih ya, kemungkinan dari Vinny bisa tumbang tadi. Karena Vinny udah kecicil sama 1 buah blazing duet dari Kenapa aku cewek. bilang 90% diskon untuk Onyx? Karena ketika tidak ada 1 buah heavy spin, itu adalah 1 buah keuntungan untuk Kairi. Betul bukan gitu, Abu? Ya, dari item build-nya juga Dairot mengarah ke War Axe ya. War Dan juga 1 buah Furious Hammer, ada Select Flame. Jadi sedikit defense, sedangkan sudah ada Hunter Strike. Malefic Roar. Malefic Roar sebentar lagi. Dan itu abis Malefic baru nanti dia ke Bloodlust X. Dan ini 3 harus pengawal. diperhatikan oleh Finn. Anti-Quira sekalipun bakal bocor. Bakal bocor. Udah nggak bakal bisa nembus. Ini Kairinya juga udah dapetin 2 attack penetration. Wah, dari udah Attack jadi. Snagdam. Iya udah jadi malah pick roll-nya. Dan ini berkat mungkin kill di area bawah tadi ya ke arah R7 ya. Ya, dan Siapa sama Albert? goldnya juga nggak terlalu jauh beda loh ini Onyx Esports. Meskipun memang kalau misalnya dari turretnya mereka lagi kalah sekarang. Tapi team fight mereka juga cukup keras. Mereka bisa nge-pick off 1 dan hero-hero tebal seperti R7 lah yang dicari. Ini R7 masih jadi bulan-bulanan dan Oh. Kairi bakal memotong tentunya knockout strike. Tapi R7 masih bisa bertahan kali ini. Tidak tumbang untuk yang ketiga kalinya. Namun di sisi lain dari Albert mencoba untuk maju ke area depannya. Finn masih bisa untuk mengcover dengan 1 buah pentungan ke arah seorang Keyboy. Dan tim fightnya tidak akan dilanjutkan oleh kedua belah tim. Lebih berfokus untuk ngedapetin objektif turret untuk Onyx Esports di area atas. Alright, tapi kalau melihat dari Onyx Esports yang mendapatkan keuntungan gold difference, yang bisa dilakukan R7 cuma split push. Iya. Oke, misi-misi landak cuma peliharaan raja. Wow, Waduh. panas sekali. Ini kita tunggu ya. Tulisan-tulisan dari tim Sonic ya. Waduh ini lagi panas Oji liatnya. Oke, enggak, Lord aja fokus yuk. Masa lihat kamera di bawah, udah Lord aja Lihat yuk. kamera di bawah Oke, dong. kita lihat. Keyboy, Keyboy terlalu offside. Kairi. Kairi ini bisa instant point kill terhadap seorang Skylar. Pasifnya nyala. Dan jangan lupakan, kalau misalnya Kairi tertakedown, objektif gaming akan sedikit kesulitan. Dan yang bisa dilakukan R7 untuk split push, dan itu dia yang bisa dilakukan untuk menetralisir Onyx Esports dengan teamfight 4 versus 4. Albert yang memancing keributan terlebih dahulu di arah Lord. Ya, Cukup berani ketika tim Onyx yang memiliki keunggulan dari semua segi teamfight-nya. ingat dia punya heavy spin tapi kali ini Stans bakal dipukul mundur. Wah manipulasi dibuka tapi ternyata nih virus dari seorang Skylar Komeng. dibalas. Slide tumbang kali ini tangan seorang Kairi dan bahkan Lordnya udah mulai setengah HP. 1 buah cycling eagle dari seorang Keyboy kali ini melancar ke arah seorang Albert tapi ternyata cewek bakal dijepit dengan posisi blazing duet yang kebuka. Ada banget Kairi tumbang di tangan Skylar. Skylarnya tidak ada yang menghentikan. Dan kali ini cewek mulai datang tapi ternyata Skylar. Rena Rapati dengan kalinannya Skylar langsung melontarkan 1 buah tembakan. Oh my god, menggetarkan lane of down. Wah, menggetarkan MPL Arena. Kali ini RRQ Hosti. Mereka berhasil untuk membalikan keadaannya. Oh my god. Maaf, kan saya cuma berekspresi. Jadi monitornya mati kan saya nggak tahu. Oke, tolong ya Pak Produser ya. Monitornya mati nyala nih. Oji mengguncang langsung mati layar kita ya. Monitor gue langsung mati nyala, kaget. Oke, kita langsung lihat lagi. Menuju ke arah layar yang cukup besar di arah belakang. Ada 1 buah turret telah dipecahkan oleh para pemain dari tim Arakiosi. Tapi ini adalah Lord yang pertama. Menurut gue pribadi Lord ini akan cukup cepat. Tapi sebenarnya Lord pertama ini yang lebih diuntungkan itu dari segi lane face. Tapi R7, Oh no. R7. Gak boleh terpick off lagi oleh seorang Kairi. Damage Kairi gak bisa ditembus dan yang bisa menutup dia cuma heavy spin. Heavy Kenapa spin. heavy spin?
karena ketika Kairi nggak ngangkat ketek, nggak ada damage, aman. Iya. Tapi kalau dia udah udah tinju di balas bakwan. Benjol. Sulit ya. Tapi kali ini turret di Remit yang akan menjadi incaran terlebih dahulu. Arkeosi bermain lebih objektif kali ini. Sementara Lordnya masih berjalan di area bawah. Dan dual, 3 lini bahkan dicoba di-push berbarengan oleh Arkeosi. Konsol udah mulai dibuka, sudah mulai tertawan juga oleh pemain-pemain dari Onyx Esports sendiri. Sementara Lord pertama masih bisa ditahan oleh Onyx Esports. Dan lihat Rainers apati. Lagi dan lagi yang bikin sakit hati. Ini yang harus diwaspadai oleh Onyx Esports. Apakah Beatrix meta is back Opung Wawa? Bisa jadi, tapi dengan Nibiru's ya. Tapi Nibiru dan juga Rainer. Harus belajar. Plus dia harus bisa dapetin free hit yang tadi. Itu tim fight-nya Albert yang buka. Heavy spin-nya membuat 2-3 hero nyangkut. Nembak biasa aja di belakang Nibiru. Tumbang semuanya, mau lari dieksekusi dengan Rainer. Satu tim yang berhasil mengcounter permainan Beatrix. Alter Ego. Yuzong. Oke. Tapi masih bisa ditahan sebenarnya nih dari Masih bisa Onyx ditanggulangi. Esports. Benar. Masih bisa ditanggulangi. Dan kita lihat di sini dari Keyboy masih mencari gimana dia menyelamatkan. Dan kalau aku bilang untuk Keyboy ya, mungkin dia mulai udah harus respect ke arah yang diselamatin tuh Kairi. Kairinya ya. Iya, setidaknya kalau kau tuh nggak bisa selamatin Kairinya masih ada. Jangan sampai kayak tadi beli 1 gratis 1. Slotnya ini masih ada Battle Mirror Image soalnya Iya, digaji. karena di akhir bulan biasanya banyak flash sale. Jangan sampai itu terjadi. Beli 1 gratis 2, beli 1 gratis 3, bahaya banget. Jadi kita agak sedikit bergeser di arah Purple Buff. Udah ada satu buah AK yang masih mendapatkan Purple Buff. Dan lihat ini sang landak di sisi kanan. Semangat sekali untuk menghibur para player yang sedang bertanding di depan sana. So, buat kalian semua yang di rumah juga, silakan menyemangati tim kesayangan kalian di kolom komentar. Jangan mau kalah seru sama yang ada di MPL Playoff Arena. Yes, betul sekali. Dan kali ini Lordnya yang kedua sudah mulai muncul. Dan Onyx Esports tentunya mereka nggak mau merelakan kesempatan ini. Kontes akan coba dilakukan. R7 sudah mulai tanky kali ini. Tidak akan sedikit renyah seperti di early. Dan kali ini dari Albert sudah memulai terlebih dahulu. Dan kita akan melihat apakah Onyx Esports mereka punya chance itu. R7, bakal coba dipukul mundur. Dari seorang boots yang berhasil untuk memberikan poke damage. Tapi Albert mencoba untuk menahan di area depan. Kairi sudah terlihat di depan mata. Lordnya akan di reset begitu saja. Dan lihat circling-nya connect. Dan bahkan masuk kali ini satu ball racing duet. Tapi cewek ternyata Mystic Shot kali ini dibakar. Dari Albert menahan di area depan. Satu buah ruang manipulasi dibuka oleh seorang Suns. Dan tidak akan ada yang tumbang. Tapi Clay terlihat di depan mata. Masih ada Albert mengcover. Lihat coveran demi coveran diberikan oleh kedua belah tim. RRQ Hosti dan juga Onyx Esports belum ada yang tumbang. Ya, saling tarik ulur juga yang terjadi memang. Di mana RRQ Hosti akhirnya mereka harus sedikit lebih sabar mundur ke belakang karena Onyx Esports mereka ingin untuk melakukan pick off. Dan untungnya memang Albert dan kawan-kawan masih bisa tahan tadi. Selalu digunakan ketika ada objektif teknik PDKT tarik ulur ini berhasil dilakukan. Dan lihat di arah Patuk Flame, Albert, Kairi mulai masuk ke arah backline. Tapi Albert tahu akan hal itu. Eris dikeluarkan, menjepit cewek. Ceweknya terjepit. Jadi bola cewek. Astagfirullah. R7 dan bahkan retribution by Kairi. Oh my God. Kairi save the day. Dan kali ini lihat kehilangan 3 pemain dari Onyx Esports. RRQ Hosti mereka tidak bisa untuk mendapatkan Lordnya, namun ternyata satu minion di area mid. Ini apakah akan dimanfaatkan oleh RRQ Hosti sementara Lordnya sudah mulai berjalan dari area atas. Lihat RRQ Hosti berusaha untuk masuk ke area base tapi stop. Bakal coba ditahan. Terkering ke connect kali ini tapi ternyata RRQ Hosti masih punya kesempatan. Masih bisa ditahan kali ini. Lihat super minion mulai masuk di area mid lane-nya. Ini bencana. Bisa terbuka. RRQ Hosti membalikkan keadaan. Onyx dapat Lord. RRQ Hosti dapat poin. What an insane gameplay from